Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepen Effendi, nomor induk mahasiswa 11930300078, jurusan Hukum Tata Negara, semester 4. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan yang telah dipelajari, yaitu mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Bapak dosen Lutfi Fahrul Rijal, SSC MH. Yang pertama, nilai dan daya ikat konstitusi. Nilai konstitusi menurut Karl Lowenstein mengemukakan adanya 3 jenis penilaian terhadap konstitusi. Penilaiannya dilakukan berdasarkan hasil pengamatan terhadap praktek penyelenggaraan konstitusi yang tertulis dalam suatu negara ternyata tidak sempurna. Ada konstitusi yang pasal-pasalnya dijalankan, namun ada pula yang tidak dijalankan. Nilai tersebut diantaranya nilai normatif, nilai nominal, nilai semantik. Apa yang dimaksud nilai normatif? Konstitusi bernilai normatif bila diterima dan berlaku dalam arti hukum atau legal, sekaligus real atau nyata, dalam arti sepenuhnya, berlaku secara efektif, berlaku secara murni, dan konsekuen. Sedangkan nilai nominal, konstitusi bernilai nominal bila menurut hukum berlaku legal, namun pada pelaksanaannya tidak sempurna, karena kenyataannya ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku. Nilai semantik, konstitusi bernilai semantik bila keberadaannya hanya sekedar istilah atau semantik, karena pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak penguasa. Faktor daya ikat konstitusi. Di sini ada 3 faktor pendekatan konstitusi. Yang pertama, pendekatan aspek hukum. Menurut aliran positivisme hukum, konstitusi mengikat karena dibuat oleh lembaga yang berwenang membuat hukum, sekaligus dibuat untuk dan atas nama rakyat. Konstitusi sebagai produk hukum, pemberlakuannya dapat dipaksakan oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil. Yang kedua, pendekatan aspek politik. Hukum merupakan produk politik yang salah satu ketentuannya menjadikan atau menetapkan lembaga perwakilan rakyat untuk membuat konstitusi. Penetapan hukum dan lembaga perwakilan rakyat tersebut merupakan kristalisasi atas proses politik yang disepakati dan diakui oleh rakyat. Dengan demikian, konstitusi sebagai produk kristalisasi politik tersebut mengikat kepada rakyat. Yang ketiga, pendekatan moral. Konstitusi berdasarkan nilai moral atau materi muatan. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai umum. Contoh, perbudakan, karena merupakan landasan fundamental negara. Dengan demikian, rakyat terikat untuk mentaatinya sesuai dengan nilai-nilai moral atau etika yang dimiliki oleh rakyat. Konstitusi dan konstitusionalisme negara. Secara garis besar, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara, dan dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional atau constitutional state. Jadi, negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu sendiri merupakan suatu ide atau gagasan dan paham. Gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus mampu memberi pembatasan kekuasaan pemerintahan serta memberi perlindungan dan jaminan pada hak-hak dasar warga negara. Konstitusi dan konstitusionalisme di zaman sekarang merupakan keniscayaan bagi setiap warga negara, karena suatu negara yang memiliki konstitusi namun
Ada kala yang mengabaikan dua hal pokok tersebut, maka ia bukan negara konstitusional. Konstitusional bukan sekedar konsep formal, tetapi juga memiliki makna normatif. Konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Bila mengacu pada definisi konstitusi, dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi yang mendasari penyelenggaraan sebuah negara atau kota yang bernama Madinah. Komponen bentuk negara terlihat pada pasal 2, didasarkan pada pembagian pasal oleh Al-Ghazali dalam bukunya The Life of Muhammad, yang menjelaskan bahwa Madinah adalah negara yang berada di wilayah unik atau spesifik. Dalam pasal-pasal berikutnya maupun berdasarkan pada dokumen-dokumen tertulis tentang praktek Piagam Madinah. Konstitusi Indonesia. Dalam sejarah politik di Indonesia, setidaknya Indonesia sudah menggunakan 3 konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian setelah itu, konstitusi negara kita menjadi konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Setelah adanya pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, tetapi ini tidak berlaku lama, sampai dengan 17 Agustus 1950. Karena adanya aspirasi untuk mengubah bentuk negara, kemudian Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara karena belum adanya badan semacam Dewan Pembentuk Konstitusi di Indonesia setelah terbentuknya Republik Serikat. Pada tahun 1955 terdapat pemilu pertama, yaitu memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Setelah konstituante dipilih untuk membentuk konstitusi, ternyata tidak berhasil menetapkan suatu undang-undang dasar yang bersifat tetap, yang pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana salah satu isinya yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar dan tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara dan pembubaran konstituante. Maka sejak itulah Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar sampai sekarang ini, yang dimana beberapa kali dilakukan amandemen, yaitu pada tahun 1999 sampai pada tahun 2002. Walau banyak terjadi perubahan, tetapi nama konstitusi tetap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen. Sepanjang sejarah, Undang-Undang Dasar telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga tahun 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen pertama dilakukan dalam sidang umum MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1 sampai 9 November 2001. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002. Pengujian konstitusional. Dalam suatu negara, konsep tentang constitutional review tentunya terdapat perbedaan-perbedaan dilatar belakangi melalui sejarah dan pengalaman-pengalaman dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan di masing-masing negara. Dalam beberapa negara, ada yang melembagakan fungsi
pengujian konstitusional kepada lembaga Mahkamah Konstitusi. Ada pula tugas itu yang diserahkan kepada lembaga yang sudah ada, yakni Mahkamah Agung. Namun, ada pula fungsi pengujian itu diserahkan kepada badan-badan khusus atau bukan lembaga peradilan yang sudah ada, serta terdapat pula suatu negara yang tidak menganut fungsi pengujian semacam itu. Konsep constitutional review harus dibedakan dengan istilah judicial review. Alasannya adalah pertama, constitutional review selain dapat dilakukan oleh hakim, dapat juga dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung undang-undang di suatu negara memberikan kewenangannya. Kedua, judicial review lebih luas cakupannya, yakni mencakup legalitas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan constitutional review hanya mencakup konstitusionalitas terhadap undang-undang dasar. Dengan demikian, constitutional review atau pengujian konstitusional dapat dilakukan oleh lembaga apa saja, tergantung konstitusi mengamanatkannya kepada lembaga yang mana. HAM berdasarkan keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang idealnya oleh negara. Konstitusi merupakan konsensus bersama general agreement seluruh warga negara. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bangsa Indonesia lahir dari upaya memperjuangkan HAM yang paling mendasar, yakni hak untuk merdeka. Sebagai bangsa yang dijajah selama ratusan tahun, bangsa Indonesia memahami makna dan hakikat HAM. Komitmen Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di seluruh Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pasal yang terkait dengan HAM yang diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dalam segi penyampaian masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.